Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para pendengar Radio Bas FM dimanapun berada, alhamdulillah malam ini kita kembali akan membaca tentang akidah Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan kita ambil langsung dari kitab beliau, yaitu Risalah ila Ahli Al-Qasim, risalah atau sepucuk surat yang beliau tulis kepada para penduduk Al-Qasim. Kemudian kita melanjutkan pada pembahasan dari risalah ini setelah sebelumnya kita membaca dari akidah beliau rahimahullah tentang kewajiban kita untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan mencakup iman kepada Allah, yaitu beriman tentang wujud Allah, beriman tentang rububiyah Allah, beriman bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Maka pada malam ini kita melanjutkan perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Qal fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qila wa ahsanu haditha. Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling mengetahui tentang dirinya sendiri daripada makhluknya. Jadi Allah lebih tahu tentang dirinya. Wa asdaqu qila, dan Allah Subhanahu wa ta'ala paling benar perkataannya dan paling baik ucapannya. Fanazzaha nafsahu amma wasafahu bihi al-mukhalifun min ahli at-takyif wa at-tamthil. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari apa yang disifatkan oleh para ahlu takyif, orang-orang yang mentakyif sifat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari orang-orang yang menyimpang. Mereka kelompok ahlu takyif yang mereka menggambarkan dan mengira-ngira akan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ahlu tamthil, mereka orang-orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Wa amma nafahu anhu an-nafun min ahli at-tahrif wa at-ta'til. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari orang-orang yang menafikan sifat Allah, baik dari kalangan orang-orang yang menyimpang dengan merubah lafaz-lafaz sifat atau merubah makna-makna sifat, atau mereka kelompok ahlu ta'til, kelompok yang sengaja mengingkari atau kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Maha suci Allah
dari apa yang disifatkan oleh ahlul bidah dari kalangan ahlul tahrif, ahlul tamthil. Maha suci Allah dari apa yang dinafikan oleh ahlul ta'til. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Oleh karena itu Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala menjelaskan bahwa akidah beliau adalah seperti akidah para ulama-ulama sebelumnya. Yang mana para ulama sebelumnya dari kalangan ahli sunnah menetapkan bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna yang tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Begitu juga akidah beliau, Al-Imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Akidah beliau menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan di dalam kitabnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan di dalam hadis-hadisnya. Maka maha suci Allah dari apa yang disifatkan oleh ahlu tamthil dan dari apa yang dinafikan oleh ahlu ta'til, orang-orang yang mengingkari dan merubah sifat-sifat Allah. Faqala subhanahu wa ta'ala, maka Al-Imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah membawakan firman Allah, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Allah, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha memiliki kemuliaan dari apa yang disifatkan oleh orang-orang kafir bahwa Allah memiliki anak. Maha suci Allah dari apa yang disifatkan oleh ahlul bidah bahwa Allah memiliki sifat seperti sifatnya makhluk. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang serba kurang. Dan ini adalah sifat-sifat yang dibawa oleh ahlul bid'ah wal ahwa dari kalangan ahlul tahrif, ahlul tamthil, ahlul ta'til. Maka maha suci Allah. Wassalamun alal mursalin. Salam sejahtera untuk para rasul, utusan Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbul alamin. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-namanya, dengan menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini sebagaimana yang diyakini oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para ulama-ulama kita. Maka dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullahu taala, qauluhu fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi. Perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahhab bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang dirinya sendiri, ai bi asma'ihi wa sifatihi. Allah lebih mengetahui tentang dirinya, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya. A'lam bi nafsihi, Allah lebih mengetahui dirinya. Wa bi ghairihi, fahu a'lam bi ghairihi min khalqihi. Allah lebih mengetahui dirinya sendiri daripada makhluknya. Allah lebih mengetahui makhluknya daripada makhluk itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang ilmu Allah itu tidak sama dengan ilmu yang dimiliki oleh makhluknya. Ilmu makhluk serba kurang. Ilmu makhluk diawali dengan kebodohan, tetapi ilmu Allah meliputi segala-galanya. Fanu'minu bima akhbar Allah bihi an nafsihi wa bima akhbar anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakini dan mengimani bima akhbar Allah bihi an nafsihi, dengan seluruh kabar
yang Allah khabarkan tentang dirinya. Wa bima akhbara anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban kita mengimani dengan seluruh khabar yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah. Li'annahu a'lamu bi nafsihi wa a'lamu bi ghairihi minal khalqi. Karena Allah lebih mengetahui tentang dirinya daripada makhluknya. Qala wa asdaqu qila ay asdaqu qawlan. Dan Allah perkataannya adalah yang paling benar. Perkataannya adalah yang paling benar dan paling terpercaya. Fa qaulullahi asdaqul qil. Perkataan Allah adalah yang paling benar, yang paling jujur. Wallahu ta'ala akhbara an nafsihi bi asma'ihi wa sifatihi fa nu'minu biha. Maka ketika kita meyakini bahwa perkataan Allah adalah perkataan yang paling benar, maka kewajiban kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah kabarkan. Lianna qaulallahi asdaqul qil wa ahsanul hadith. Karena perkataan Allah, ucapan Allah, firman Allah adalah perkataan yang paling benar, ucapan yang paling baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man asdaqu minallahi qila." Dan apakah ada perkataan yang lebih benar daripada perkataan Allah? Tentu tidak ada lagi. "Wa man asdaqu minallahi haditha." Dalam ayat yang lainnya Allah sebutkan, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Dan apakah ada perkataan yang lebih benar lagi, yang lebih baik lagi daripada perkataan Allah? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Kemudian ketika Imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan bahwa Maha suci Allah dari segala hal yang disifatkan oleh orang-orang yang menyimpang. Ya. Ai ar-rabbu nazzaha nafsahu amma wasafahu bihil mukhalifun min ahlil bid'ah wa ahli syirki. Maha suci Allah. Allah mensucikan dirinya dari yang disifatkan oleh orang-orang yang menyimpang. Baik yang menyimpang itu adalah dari kalangan ahlul bid'ah atau dari kalangan orang-orang musyrik, kufar. Mereka orang-orang ahlul bid'ah yang mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat yang tidak pantas bagi Allah. Mensifati Allah dengan sifat makhluknya. Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini tidak pantas bagi Allah. Ini penyimpangan di dalam bab tauhid asma wa sifat. Atau penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang kufar musyrik. Ketika mereka mensifati Allah, Allah beranak. Allah memiliki anak. Ya. Thalithu thalatha. Aqidah tathlith. Aqidah trinitas. Ini pensifatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pantas, dan ini kekufuran yang nyata. Mereka orang-orang ahlul bidah, mereka menyimpang, mereka mentahrif lafaz tentang nama-nama dan sifat Allah. Mereka merubah. Ya. Mereka merubah maknanya juga. Seperti pada pertemuan sebelumnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya. Maka istawa di situ dirubah oleh ahlul bidah. Rubah lafadznya menjadi istaula yang tadinya istawa, ya. Kemudian dirubah maknanya. Nah, ini tahrif lafadz dan tahrif penyimpangan secara lafadz dan penyimpangan secara makna. Ya. Atau ketika mereka ahlul bidah, mereka mentahrif Allah ketika disebutkan oleh Nabi, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla laylah. Allah turun ke langit dunia setiap malam. Nah, mereka merubah turun di sana dengan mentahrif makna bahwa yang turun bukan Allah, yang turun adalah rahmatnya. Sebagian mereka mengatakan yang turun adalah para malaikatnya. Dan ini tahrif, penyimpangan lafaz, penyimpangan makna.
Kemudian Al-Imam rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengatakan maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh ahlu ta'til, orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah mengatakan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ini adalah tanzih, ya, mensucikan Allah, meyakini bahwa Allah memiliki sifat yang sempurna. Amma yasifun, dari apa yang disifatkan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, oleh ahlul bidah. Mereka mensifati dengan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita mengetahui bahwa akidah yang diyakini oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah adalah sama dengan akidah yang dibawa oleh para ulama-ulama sebelumnya, yang dibawa oleh Al-Imam Malik, yang dibawa oleh Al-Imam Syafi'i, yang dibawa oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Al-Bukhari, dan yang lainnya dari para ulama-ulama sebelumnya. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, wal firqatun najiyah wasatun fi babi af'alihi ta'ala bainal qadariyati wal jabariyah. Dan firqatun najiyah, ahli sunnati wal jamaah, mereka adalah kelompok pertengahan di antara dua kelompok yang menyimpang di dalam bab af'alillah, di dalam bab tentang perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Antara dua kelompok, kelompok Qadariyah dan kelompok Jabariyah. Ini dua kelompok yang menyimpang. Kelompok Qadariyah, kelompok Jabariyah. Ahlu sunnah pertengahan di dalam bab af'alillah, perbuatan Allah. Wahum fi babi wa'idillah bainal murji'ati wal wa'idiyah. Ahlu sunnah, al-firqatun najiyah, at-ta'ifah al-mansura, juga pertengahan di antara dua kelompok di dalam bab wa'idillah, ancaman Allah. Antara kelompok murji'ah dan pertengahan di antara kelompok wa'idiyah, khawarij dan mu'tazilah. Pertengahan. Wahum wasatun fi babil iman wad din bainal haruriyati wal mu'tazilati wa bainal murji'ati wal jahmiyah. Yang ketiga, ahlu sunnah juga, al-firqatun najiyah, mereka kelompok pertengahan di antara dua kelompok yang menyimpang di dalam bab iman dan agama. Ada kelompok haruriyah mu'tazilah, yaitu kelompok khawarij dan kelompok mu'tazilah. Dan ada kelompok murji'ah dan jahmiyah. Ahlu sunnah pertengahan di dalam bab iman, ya, tidak mengikuti murji'ah dan jahmiyah, tidak pula mengikuti khawarij dan mu'tazilah. Wahum wasatun fi babi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainar rawafidh wal khawarij. Ahlu sunnah al-firqatun najiyah juga pertengahan di antara dua kelompok di dalam bersikap kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dua kelompok yang menyimpang, Syi'ar Rafidhah, dan pertengahan di antara na'am al-khawarij. Ahlu sunnah ahlul wasatiyah. Ahlu sunnah adalah kelompok pertengahan di antara dua kelompok yang menyimpang. Sebagaimana ahlul Islam wasatun bainal milali wan nihal, adalah kelompok pertengahan di antara agama-agama dan keyakinan-keyakinan yang ada. Ini perkataan dan keyakinan Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ini disebutkan oleh para ulama-ulama sebelumnya. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, disebutkan oleh Al-Imam Al-Humaidi dan yang lainnya dari para ulama-ulama salaf sebelumnya tentang pertengahan ahli sunnah wal jamaah, pertengahan al-firqatun najiyah di antara kelompok-kelompok yang menyimpang. Berkata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah ta'ala,
Hadza wasfun ahli sunnati wal jamaah. Al-firqatin najiyah. Ini adalah sifat dan keistimewaan ahli sunnah wal jamaah. Sifat dan keistimewaan al-firqatun najiyah. Sifat dan keistimewaan yang dimiliki oleh Taifah al-Mansurah as-salafus salih. Ay wa minas sunnah ja'al wasat. Naam. Termasuk keistimewaan yang dimiliki oleh ahli sunnah, mereka adalah kelompok pertengahan. Wasatun fi babi af'alillah. Pertengahan di antara kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam bab af'alillah, perbuatan-perbuatan Allah. Wasatun fi babi wa'idillah. Pertengahan ahli sunnah di antara kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam bab wa'idillah, ancaman Allah. Wasatun fi babid dini wal iman. Pertengahan ahli sunnah di antara kelompok-kelompok yang menyimpang dalam bab al-iman. Wasatun fi babis sahabah. Ahli sunnah pertengahan di antara kelompok-kelompok yang menyimpang dalam bab sahabat. Fal firqatun najiyah wasatun bainal firaq. Maka al firqatun najiyah, ahli sunnah wal jamaah, adalah kelompok pertengahan di antara kelompok-kelompok yang menyimpang. Kama anna hadhil ummah wasatun bainal umam. Sebagaimana umat Islam ini adalah umat pertengahan di antara umat-umat yang ada. Hadhil ummah wasat. Umat ini umat pertengahan. Qala ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Oleh karena itu kami jadikan kalian sebagai umat wasata, yakni khiyaran, udulan, umat pertengahan, umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baina tafritil yahud wa ghuluwin nasara. Umat Islam umat pertengahan di antara Yahudi dan Nasara. Ketika kelompok Yahudi, mereka kelompok yang jafa. Sedangkan kelompok Nasara, mereka yang hulu. Sebagai contoh, An-Nasara hulu fil Masih. Kaum Nasara, kaum Nasrani, mereka memiliki sikap hulu kepada Isa alaihi salam. Faqalu innahu ibnullah. Mereka meyakini An-Nasrani, Nasara. Mereka meyakini bahwa Isa adalah anak Allah. Farafa'uhu min maqamil ubudiyah war risalah ila maqamil uluhiyah wal iyadu billah. Sehingga orang-orang Nasara, saking hulunya mereka, saking berlebih-lebihannya mereka kepada Nabi Isa alaihissalam, sampai mereka meyakini Isa sebagai anak Allah. Bahkan mereka mengangkat Isa sebagai sesembahan, melebihi kedudukannya sebagai nabi dan rasul, sampai kepada maqam uluhiyah sebagai ilah, sesembahan. Waliyadu billah. Wal yahud ratu wa ankaru haqqah hatta annahum ramauhu bizina waliyadu billah. Sebaliknya kelompok Yahudi dalam bersikap kepada Nabi Isa alaihissalam sebaliknya dari kelompok Nasara. Yahudi, mereka mengingkari Nabi Isa. Mereka merendahkan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan mereka menuduh Nabi Isa sebagai anak zina wal'iyadu billah. Dua kelompok yang sama-sama sesat. Karena mereka mengingkari kedudukan Nabi Isa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai Nabi dan Rasul, sebagai hamba Allah. Kelompok Nasara mengangkat bahkan sebagai sembahan, sedangkan kelompok Yahudi merendahkan sampai mengingkari kenabian dan kerasulan. Wa ahlul Islam kama 'allamahum rabbuhum. Sedangkan kaum muslimin, umat Islam ini, mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu innahu 'abdullah wa rasuluh. Umat Islam, kaum muslimin mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan utusannya. Sehingga tidak mengangkat sampai derajat uluhiyah sembahan,
Tidak pula merendahkan Nabi Isa. Tapi meyakini bahwa Nabi Isa sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah adalah hamba Allah dan sebagai Rasul yang memiliki kedudukan sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan umatnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan ahlul kitab, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, orang-orang Yahudi wan Nasara, dipanggil oleh Allah, jangan kalian hulu dalam beragama. Ya, jangan hulu di dalam beragama. Dan ayat ini juga sebagai peringatan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, al-ibratu, na'am, inti dari ayat tersebut adalah tentang peringatan. Ya, bi umumil lafzi, la bi khususis sabab. Ibrah dari ayat tersebut, Allah mengingatkan hamba-hambanya agar mereka tidak hulu kepada para nabi dan rasulnya. Karena itu Allah mengingatkan, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada umatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Jangan kalian ghulu kepadaku, berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana kaum Nasara berlebih-lebihan kepada Isa ibn Maryam. Walakin qulu Abdullah wa rasuluh. Katakan bahwa aku ini sebagai hamba Allah dan utusannya. Maka kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah, "Fakadzalika firqatu ahli sunnati wal jamaah wasatun bainal umami al-mukhalifati wa baina firaqi ahli al-bid'ah." Naam, ahlus sunnah wal jamaah al-firqatun najiyah, kelompok pertengahan di antara kelompok-kelompok yang menyimpang, sebagaimana umat ini pertengahan di antara umat-umat yang menyimpang. Al-mithalul awal, contoh pertama, annahum wasatun fi babi af'alillah bainal qadariyati wal jabariyah. Naam, Ahlus sunnah al-firqatun najiyah pertengahan di dalam bab af'alillah, perbuatan Allah, antara qadariyah dan antara jabariyah. Fal qadariyah, adapun kelompok qadariyah, mereka meyakini innal abda yakhluqu fi'la nafsi. Kelompok qadariyah mereka meyakini sesungguhnya hamba itu yang menciptakan perbuatan dirinya sendiri. Wa ankaru an yakuna Allahu wal fa'il, dan mereka mengingkari bahwa Allah lah yang menciptakan perbuatan hamba. Ankaru an yakuna Allahu wal khaliq li af'alil ibad. Kelompok Qadariyah mengingkari bahwa Allah lah yang menciptakan perbuatan hambanya. Qalu al-ibad humul ladzina yakhluquna at-ta'ati wal ma'asi falidzalika yastahiqqun. Qadariyah meyakini bahwa hamba itulah yang menciptakan perbuatan ketaatannya dan menciptakan kemaksiatannya sendiri, sehingga mereka berhak. Maka yang beriman yastahiqqu tsawab. Baik. Yastahiqqu tsawab 'ala ta'ah kama kata Qadariyah bahwa orang yang beriman yang melakukan ketaatan karena dia telah menciptakan ketaatannya, perbuatannya dia sendiri, maka dia berhak mendapatkan pahala. Ya. Berhak mendapatkan pahala. Kama yastahiq al-ajiru ajrah. Sebagaimana orang-orang yang melakukan amalan dia berhak mendapatkan imbalan. Orang yang bekerja dia berhak mendapatkan imbalan, mendapatkan upah. Wa yaqulun Allahu la minnatan lahu fi dzalik. Mereka meyakini bahwa tidak ada campur tangan Allah, tidak ada perbuatan Allah di dalam perbuatan hamba. Idzal 'abdu huwa alladhi khalaqal hasanati wal af'al. Karena sesungguhnya hamba itulah yang menciptakan perbuatan baik atau perbuatan-perbuatan buruknya. Fayajibu 'ala Allah an yuthibal muti' wa yu'adzibal 'asi. Nah, Qadariyah mewajibkan kepada Allah agar Allah
memberikan pahala kepada hamba-hambanya yang taat dan menghukum hamba-hambanya yang berbuat maksiat. Walaysa lahu an yaghfira lahu wala an yarhamah. Dan tidak ada kewajiban bagi Allah untuk mengampuni dosa-dosa hambanya dan merahmati mereka. Lianna Allah tawa'adah fala budda an yanfudha wa'idah. Karena Allah telah berjanji akan memberikan pahala bagi orang yang taat dan Allah akan menghukum bagi mereka yang berbuat maksiat, maka Allah tidak boleh mengingkari janjinya. Wa haula'i humul qadariyah. Mereka ini kelompok qadariyah. Mereka mengingkari bahwa Allah yang menciptakan perbuatan hambanya. Mereka mengingkari itu semuanya. Dan mereka meyakini bahwa hambalah sendiri yang menciptakan. Hamba sendiri yang melakukan dan hamba sendiri yang menciptakan perbuatannya. Sehingga mereka mengingkari takdir Allah. Kelompok qadariyah. Mereka mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba yang berbuat, hamba yang mengerjakan, hamba yang menciptakan perbuatannya sendiri. Sehingga hamba tersebut berhak dan wajib bagi Allah untuk memberikan baik itu pahala, taib atau azab. Kemudian wal jabariyah, hulu. Kelompok jabariyah ini kelompok yang hulu. Hulu dalam bab apa? Ay al-ibad la yaf'aluna syai'an wa af'aluhum kulluha ittirariyah. Wallahu ta'ala huwa alladhi khalaqal ibad wa khalaqa af'alahum. Sebaliknya kelompok jabariyah, mereka meyakini bahwa hamba ini tidaklah memiliki atau hamba ini tidak mengerjakan apapun. Karena semua yang dilakukan hamba ini adalah terpaksa. Allah yang mengerjakan hakikatnya. Allah yang menciptakan hamba dan Allah pula yang mengerjakan. Jadi apa yang dilakukan oleh hamba ini hakikatnya adalah pekerjaan Allah. Baik. Wal ibad laisa lahum syai' min af'alihim abada. Dan hamba tidak ada pilihan. Hamba tidak punya af'al, perbuatan-perbuatan, tetapi mereka majburun ala af'alihim. Tapi mereka terpaksa harus mengerjakan. Dan semua gerak langkah hamba hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perbuatan kita ini bagaikan kapas yang dibawa angin ke kanan dan ke kiri. Tidak ada pilihan bagi seorang hamba. Dan ini kelompok yang menyimpang, bertentangan dengan kelompok Qadariyah tadi. Kalau Qadariyah mengingkari takdir, kalau Jabariyah dia hanya pasrah kepada takdir dan menyatakan atau meyakini semuanya adalah takdir Allah. Semua yang dilakukan hamba adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlus sunnah lam yaqulu biqaulil qadariyah. Akan tapi ahlus sunnah al-firqatun najiyah, tidaklah mereka meyakini sebagaimana diyakini oleh dua kelompok tadi. Kelompok Qadariyah atau kelompok Jabariyah. Ketika kelompok Qadariyah mengatakan bahwa hamba yang menciptakan perbuatannya. Sedangkan kelompok Jabariyah, Allah yang menciptakan hamba dan menciptakan perbuatannya. Sehingga tidak ada pilihan lagi bagi hamba tersebut. Bal qalu, tetapi ahlu sunnah meyakini al-af'alu minallahi khalqan wa ijadan wa minal abdi fi'lan wa tasabbuban wa kasban. Ahlu sunnah meyakini bahwa perbuatan-perbuatan hamba itu ciptaan Allah. Akan tapi hamba memiliki sebab. Hamba memiliki pilihan. Hamba memiliki pilihan. Allahu ta'ala khaliqul ibad wa af'alihim. Allah yang menciptakan hamba dan menciptakan perbuatan mereka. Tetapi hamba memiliki pilihan, ikhtiar. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Walakin Allah Subhanahu wa taala ja'ala lil 'abdi qudratan wa ikhtiyaran. Akan tapi Allah menjadikan untuk hamba-hambanya
kemampuan, pilihan, fayakhtaru wa yaf'al, sehingga hambanya memilih dan mengerjakan. Wa masyiatuhu tarji'u li masyiatillahi subhanahu wa ta'ala. Dan ikhtiar, pilihan, kehendak hamba mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hamba ada pilihan. Allah telah menjelaskan bahwa perbuatan ini adalah baik dan akan mendapatkan pahala dan balasan surga. Perbuatan yang ini perbuatan yang buruk, maksiat, yang akan mendatangkan dosa dan akan menghantarkan kepada api neraka. Sehingga hamba diberi pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melakukan perbuatan baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan janji-janji Allah. Tapi sebaliknya ketika hamba memilih perbuatan dosa dan maksiat tersebut, maka tunggu hukuman dan siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ini sebagai bantahan juga kepada orang-orang yang menyimpang. Ketika mereka melakukan maksiat dan dosa, mereka berhujah dan berdalil dengan takdir. Dengan alasan bahwa Allah sudah mentakdirkan, kemudian melakukan maksiat. Ini tidak benar. Kenapa mereka tidak melakukan kebaikan-kebaikan kemudian beralasan dengan takdir? Lakukan amal-amal saleh. Kemudian beralasan takdir Allah, saya beramal saleh. Tapi kenapa alasan takdir itu untuk hal-hal kemaksiatan? Ini tidak dibenarkan. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah pertengahan di dalam bab ini. Naam, Allah yang menciptakan hamba, Allah pula yang menciptakan perbuatan hamba. Tetapi hamba diberi ikhtiar, pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba telah ditunjukkan jalan kebaikan dan diingatkan dari jalan-jalan yang bisa menyesatkan. Dan hamba diberi kemampuan dan pilihan. Faman sya'a minkum falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa yang mau kufur, kufurlah dia. Siapa yang mau beriman, berimanlah dia. Karena sudah diberi pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat nanti balasannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan pilihan bukan berarti dua-duanya dibolehkan. Kan tapi akan ada balasan jaza, ya, sesuai dengan perbuatan hamba itu sendiri. Al-mithalu tsani, adapun contoh yang kedua, annahu wasatun fi babil iman. Ahlus Sunnah pertengahan di antara kelompok-kelompok yang menyimpang dalam bab iman. Bainal Haruriyah al-Khawarij wal Mu'tazilah. Di antara dua kelompok, Haruriyah Khawarij, Mu'tazilah, wa bainal Murji'ati wal Jahmiyah. Dan kelompok yang kedua yaitu Murji'ah al-Jahmiyah. Maka Haruriyah adalah kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka mengatakan, "Idza fa'ala al-insanu al-ma'siyah fa 'inda al-khawarij yakfur wa yajibu qatluhu wa yustabahu damuhu wa maluhu wa yukhalladuna fi an-nari fil akhirati bil ma'siyah." Khawarij meyakini bahwa ketika seorang melakukan maksiat, maka hukumnya kafir. Boleh dibunuh. Halal darah dan hartanya. Dan mereka kelak di akhirat akan kekal di neraka. Wa indal Mu'tazilah, sedangkan kelompok Mu'tazilah, mereka meyakini bahwa orang yang melakukan maksiat berarti telah keluar dari iman. Walakin la yadkhul fil kufri fid dunya, tetapi tidak sampai kepada derajat kufur, tapi keluar dari iman. Ini di dunia. Bal yasiru bainal manzilatain, la mu'min wala kafir. Dan mereka berada di antara dua tempat, atau berada di antara dua kondisi. Tidak mukmin, tidak kafir. Fi manzilah baina manzilatin. Adapun di akhirat mukhalladun finnar. Tetapi ketika di akhirat nanti bagi Mu'tazilah bahwa pelaku maksiat adalah kekal di neraka. Wal Murji'ah, sedangkan Murji'ah wal Jahmiyah qalu wal ma'asi la tadurrul iman. Murji'ah dan Jahmiyah meyakini bahwa kemaksiatan tidak membahayakan iman seorang. Walau fa'ala jami'al munkarati wal ma'asi fala yata'athar imanu fal mu'minu kamilul iman. Maka seorang yang melakukan seluruh kemungkaran dan maksiat tidak berpengaruh kepada imannya. Tetap dia sebagai seorang mukmin yang sempurna imannya.
Ini akidah yang sesat, lagi menyesatkan. Ya. Bertentangan dengan akidah Khawarij tadi yang ekstrim. Pelaku dosa, kafir. Ini kelompok yang meremehkan dosa dan maksiat. Melakukan dosa dan maksiat sebesar apapun, maka masih tetap mukmin dan sempurna imannya. Fa ahlus sunnah wasatun bainat ta'ifatain. Maka ahlus sunnah pertengahan di antara dua kelompok ini. Ya, ahlus sunnah pertengahan di antara dua kelompok ini. Maka ahlus sunnah mengatakan al-ma'asi tadhurru bi imanil 'abd. Kemaksiatan itu bisa membahayakan iman seorang hamba. Wa tud'ifu, dan melemahkan iman seorang hamba. Lakin la yakfur bil ma'asi, tetapi kemaksiatan tidak sampai menghantarkan seorang hamba kepada kekufuran. Tadurrul iman wa tud'ifu wa tunqisuhu. Naam, kemaksiatan bisa mengurangi iman seorang hamba, bisa melemahkan keimanan seorang hamba, bisa mengurangi kesempurnaan iman hamba. Lakin la yantahi bihi ilal kufri, tapi tidak sampai kepada derajat kekufuran. Fala yakhruju minal iman kama yaqulul khawarij bil ma'siyah. Ahlus sunnah tidaklah meyakini bahwa pelaku kemaksiatan keluar dari keimanan sebagaimana yang diyakini oleh khawarij. Li'annal ma'asi duna syirk la tukhrijul insana minal iman. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, karena sesungguhnya kemaksiatan, dan ini akidah ahli sunnah, sesungguhnya kemaksiatan selain syirik tidaklah mengeluarkan seorang mukmin dari imannya. Fala yazalu mu'minan lakinnahu naqisul iman. Naam, mukmin yang melakukan dosa tetap dikatakan sebagai mukmin, tetap dihukumi sebagai mukmin, lakinnahu naqisul iman. Tapi imannya berkurang. Mukminun bi imanihi, fasiqun bi fisqihi. Dia mukmin dengan keimanannya dan dia dihukumi sebagai fasik karena dosa dan kemaksiatannya. Ahli sunnah wal jamaah, keyakinan yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah di dalam bab iman, ya, berbeda dengan keyakinan al-khawarij wal mu'tazilah dan kelompok al-murji'ati wal jahmiyah. Al-thalith, ya, contoh ketiga dari pertengahan ahli sunnah wal jamaah. Qala annahu wasatun fi babi wa'idillah bainal murji'ati wal wa'idiyah. Ahlu sunnah al-firqatun najiyah pertengahan di antara dua kelompok dah. Kelompok murji'ah dan kelompok wa'idiyah khawarij dan mu'tazilah. Dalam bab masalah ancaman bagi pelaku dosa besar. Al-Khawarij wal Mu'tazilah yaqulun innal insan idza fa'ala al-kabirah fa huwa maw'ud bin nar wa min ahli nar. Khawarij dan Mu'tazilah meyakini orang yang melakukan dosa besar terancam dengan neraka dan menjadi ahli neraka. Ya. Sehingga Khawarij menghukumi pelaku dosa besar sebagai kafir. Nah, Murji'ah sebaliknya, ya, alladhi yaf'alu jami'al kaba'ir laysa 'alaihi wa'id. Kata Murji'ah dan Jahmiyah, siapa saja yang melakukan dosa-dosa besar, mereka tidak berhak untuk diancam. Wa yusammuna fa'ilal kaba'ir. Bahkan mereka menghukumi pelaku dosa besar mukminun kamilul iman, sebagai mukmin yang sempurna imannya. Sungguh bertentangan di antara dua kelompok tersebut. Dan ahlus sunnah pertengahan di dalam masalah ini. Tidak mengeluarkan pelaku dosa besar dari iman. Tidak pula menghukumi pelaku dosa besar sebagai mukmin yang sempurna imannya. Tapi dihukumi sebagai mukmin yang kurang imannya. Mukmin yang fasik karena dosa-dosanya. Al-mithalul rabi' wal akhir, dan yang terakhir. Contoh pertengahan ahlus sunnah yang keempat, yang terakhir. Yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah dan para ulama-ulama di dalam kitab-kitab akidah. Annahu wasatun fi babi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainar rawafidhi wal khawarij. Ahlus sunnah pertengahan di dalam bab sahabat di antara kelompok Syiah Rafidhah dan di antara kelompok Khawarijun Nawasib. Farrawafid kaffarus sahabah
wa syatamuhum wa la'anuhum rawafid, Syiah Rafidah. Mereka mengkafirkan para sahabat. Mereka mencela para sahabat. Mereka melaknat para sahabat. Walam yastathnu illa nafaran qalila. Tidak dikecualikan kecuali segelintir jumlah yang sedikit dari kalangan sahabat. Hanya beberapa orang sahabat yang dikecualikan. Yang tidak dikafirkan, yang tidak dicela, yang tidak dilaknat. Ka'ali radhiyallahu anhu wa man walah. Seperti Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Atau orang-orang yang bersama Ali. Ini kelompok Syiah Rafidah. Di dalam bersikap kepada para sahabat Nabi SAW. Mereka mengkafirkan para sahabat. Mereka melaknat para sahabat. Mereka mencela para sahabat. Merendahkan para sahabat. Wa ghalau fi ahlil bait fa'abaduhu min dunillah. Sampai-sampai mereka ketika meyakini bahwa sahabat yang maksum, sahabat yang mulia, hanya Ali dan keluarganya, dan beberapa sahabat saja. Kemudian mereka hulu kepada Ali dan keluarganya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mereka hulu berlebih-lebihan kepada Ali bin Abi Thalib. Bahkan sampai mereka menyembah Ali bin Abi Thalib. Hulunya Syiah Rafidah. Ya, sikap berlebih-lebihan Syiah Rafidah kepada Ali dan keluarganya sama dengan hulunya kaum Nasara kepada Isa ibn Maryam. Kaum Nasara mengangkat Isa ibn Maryam, ya, melebihi kedudukannya sebagai nabi dan rasul sampai kepada uluhiyah sebagai sembahan. Syiah Rafidah hulu kepada Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, ya, sampai mengangkat melebihi kedudukannya sebagai sahabat Nabi sampai kepada ilah, sembahan. Sembahan. Ini hulu, ya, yang sampai pada derajat kekufuran. Qala wal khawarij, adapun kelompok khawarij, nasabul adawata li ahlil bait. Sebaliknya kelompok khawarij, nawasib, mereka memiliki sikap permusuhan, kebencian kepada keluarga ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berbanding, ya, berlawanan dengan kelompok Syiah Rafidah. Khawarij membenci, ya, memusuhi keluarga Nabi dan sebagian sahabat Nabi seperti Muawiyah, Abi Sufyan, Abu Musa al-Ash'ari. Nah, ini berbeda dengan Syiah Rafidah tadi yang mereka mengkafirkan sahabat-sahabat yang lainnya dan hulu kepada ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlus sunnah wasat, tapi ahlus sunnah al-firqatun najiyah pertengahan. La yaquluna biqaulil khawarij wala biqaulir rawafid. Ahlus sunnah tidak meyakini sebagaimana keyakinan khawarij, tidak pula meyakini sebagaimana keyakinan Syiah Rafidah. Fahum ay ahlus sunnah yatawallawna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah mencintai seluruh sahabat Nabi. Dari Abu Bakar sampai sahabat yang terakhir. Ya, semua dicintai. Yang keluarga Nabi atau yang bukan keluarga Nabi, semua dicintai. Wala yubghidunahum. Ahlus sunnah tidak pernah membenci para sahabat. Wala yasubbunahum. Ahlus sunnah tidak mencela para sahabat. Wala yastumun. Ahlus sunnah tidak menghina, melaknat para sahabat. Wa yatawallawna ahlal baiti was sahabah. Ahlus sunnah mencintai ahlu bait Nabi. Ahlus sunnah mencintai para sahabat Nabi. Wa yanzilunahum manazilan. Ahlus sunnah mendudukkan kedudukan para sahabat sesuai dengan kedudukan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka ahlul bait diberi kedudukan oleh Allah sebagai ahlu baitin Nabi, sebagai sahabat Nabi, juga sebagai keluarga Nabi. Mendudukkan para sahabat, istri-istri Nabi didudukkan. Para sahabat al-muhajirin sesuai dengan kedudukannya. Sahabat al-ansar, sahabat dari khulafa ar-rasyidin. Ahlus sunnah wal jamaah pertengahan. Wa yanzilunahum manazilahum bil insafi wal adli ala hasbin nusus. Naam, mendudukkan kedudukan para sahabat, ya, dengan adil, ya, sesuai dengan nas-nas yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Fahum la yu'dzuna ahlal baiti kama taf'alul khawarij. Ahlus sunnah tidak meyakini, ahlus sunnah tidak menyakiti, ahlus sunnah tidak menyakiti
ya, keluarga Nabi. Karena siapa saja yang menyakiti, ya, menyakiti keluarga Nabi berarti menyakiti Nabi. Ya, siapa saja yang menyakiti sahabat berarti menyakiti Nabi. Karena menyakiti orang-orang yang dicintai Nabi berarti telah menyakiti Nabi. Maka ahlu sunnah la yu'dhuna ahlal baiti kama taf'alul khawarij wa la yu'dhuna as-sahabah kama taf'alul rawafid. Ahlu sunnah tidak menyakiti ahlul bait sebagaimana yang dilakukan oleh khawarij, tidak pula menyakiti seluruh sahabat Nabi dan istri-istri Nabi sebagaimana dilakukan oleh kelompok Syiah Rafidhah. Oleh karena itu kewajiban kita mencintai mereka, kewajiban kita memegang wasiat Nabi SAW. Udzakirukum bi ahli baiti. Aku ingatkan kalian jaga ahlu bait Nabi SAW. Aku ingatkan kalian, kata Nabi SAW, idza dzukira ashabi fa'amsiku. Ketika disebutkan para sahabat, ketika ada orang yang mencela sahabat, diam. Jangan ikut mencela, tapi doakan kebaikan untuk mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Mencintai para sahabat Nabi adalah ciri keimanan seorang hamba, sedangkan membenci sahabat Nabi adalah ciri kemunafikan, sebagaimana sabda Nabi SAW, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul munafiq bughdul ansar. Ciri keimanan seorang hamba mencintai para sahabat Ansar, dan ciri kemunafikan seorang adalah membenci para sahabat Ansar. Kalau mencintai para sahabat Ansar adalah tanda keimanan, apalagi mencintai sahabat Muhajirin. Kalau membenci sahabat Ansar adalah tanda kemunafikan, apalagi sampai membenci sahabat Ansar, apalagi sampai membenci ahlu baitin Nabi SAW. Maka kewajiban kita menjaga hak-hak mereka, menunaikan wasiat Nabi SAW, dan inilah akidah ahli sunnati wal jamaah. Akidah yang dibawa oleh al-Imam Al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala. Akidah yang dibawa oleh para ulama salafus salih dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para immatul arba'ah. Dan ini bukan perkara yang baru, bukan akidah yang baru, tetapi akidah yang telah dibawa oleh Nabi SAW yang disampaikan kepada umatnya, kemudian disampaikan oleh para ulama kita. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan apa yang singkat yang kita baca ini dari pertengahan ahli sunnati wal jamaah di antara kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, kita bisa mengambil faedah sehingga kita bisa istiqamah di dalam memegang akidah ini, dan kita dijaga oleh Allah dari berbagai syubhat, dari berbagai fitnah-fitnah di dalam masalah akidah dan dalam masalah ibadah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan. Bolehkah kita menghitung amal kebaikan atau keburukan kita guna untuk bermuhasabah? Tayyib. Dan mohon nasihatnya dan cara agar kita setiap hari senantiasa bermuhasabah. Barakallahu fikum akhil karim. Naam. Sebagaimana tugas kita sebagai seorang hamba adalah beribadah dan beramal saleh, maka tugas kita juga ketika selesai beramal, kita juga bermuhasabah. Kita juga mengoreksi ibadah kita. Apakah sudah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya? Ataukah sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, atau belum sampai mengikuti contoh Rasulullah SAW. Maka kewajiban kita selain beramal saleh dan beribadah, kita juga bermuhasabah. Sebagaimana diriwayatkan dari para sahabat Nabi SAW, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, muhasabalah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab. Hari ini sudahkah kita melaksanakan salat 5 waktu? Sudahkah kita melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita? Sudahkah kita mengamalkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Kemudian apakah kewajiban yang kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, atau masih banyak kekurangan dan kesalahan? Oleh karena itu, disebutkan oleh para ulama,
sebaik-baik waktu muhasabah adalah sebelum kita tidur, agar pada saat itu kita benar-benar sadar bahwa ketika kita tidur, ya, nantinya kita tidak tahu apakah kita akan bangun lagi atau kita akan diberi waktu kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki amalan-amalan kita. Maka hendaknya kita mengambil wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di dalam amalan kita tidak boleh kita hanya menyerahkan pada diri kita, tapi kita harus minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Naam, semangatlah kalian di dalam perkara-perkara yang bermanfaat, ibadah-ibadah, amal saleh yang bermanfaat. Semangat, bersungguh-sungguh. Wasta'in billah. Kemudian minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Dan jangan malas atau bersikap lemah. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa betapa amalan yang kita lakukan tanpa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak akan sampai. Sehingga kita muhasabah, apakah kita tadi menyandarkan pada diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri? Tidak. Kita mohon pertolongan kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, upaya, kekuatan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memperbanyak doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan tolonglah aku untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Maka kita memohon pertolongan kepada Allah dengan bermuhasabah, kemudian kita menutup kekurangan-kekurangan kita, kemudian kita menambah apa yang sudah kita lakukan. Maka akhi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua hamba yang lemah, kita semua hamba yang penuh dengan kekurangan, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, dan mudah-mudahan kita semua diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.